Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari yang berat ya. Gue mau bikin review ini soal pertandingan barusan ya. Jadi soal review ya, pertandingannya ini akan gue bikin jadi dua video. Yang pertama adalah lebih ke review matchnya ya. Dan yang kedua nanti akan gue bahas sedikit soal ya bagaimana gue melihat Ole Gunnar Solskjaer atau tim kepelatihan Manchester United setelah pertandingan ini ya. Oke, langsung aja review pertandingan tadi ya. Dimulai dari formasi. Jadi Manchester United ini menggunakan formasi yang sama ketika mereka menghadapi Atalanta ya. Exactly sama 4-2-3-1. Sementara Liverpool sendiri ini Sadio Mane tidak dimainkan ya. Diogo Jota lebih dipilih. Lalu ada Ibrahima Konate yang lebih ditampilkan ya daripada pemain lain ya seperti Joel Matip atau juga Joe Gomez ya. Jalannya pertandingan sendiri ya, di awal-awal pertandingan ya, masih di 5 menit awal kalau tidak salah ada peluang yang cukup bagus yang didapat oleh Bruno Fernandes ya, peluang awal kerjasama antara Fred, Rashford dan juga Cristiano Ronaldo ya, yang memberikan umpan ke sisi kanan dari Manchester United atau kiri dari Liverpool ya, masuk ke kotak penalti tapi finishingnya masih jauh dari target ya. Dan setelahnya ini ada build up serangan ya kan dari kubu Liverpool dan akhirnya diakhiri oleh seorang Nabil Keita ya. Karena kalau menurut gue sih terlihat sekali bagaimana back ya atau pemain belakang Manchester United ini cukup longgar ya. Dan jarak untuk melakukan pressing itu juga cukup jauh sehingga mengakibatkan pemain Liverpool pada saat gol pertama itu memiliki ruang ya untuk bergerak, untuk ya lebih berkreasi lagi ya. Dan kalau dilihat juga bagaimana mereka ini membuild up serangan itu dari bawah itu enak sekali ya. Bisa dibilang itu kan bola awalnya itu kan benar-benar build up dari seorang kiper ya. Dari belakang mereka build up, tidak ada pressing ya. Jarak pemain itu terlalu jauh. Seperti ragu-ragu untuk mendekati pemain Liverpool ya, bukan cuma Nabil Keita saja tapi proses dimulai dari seorang Alisson ya, dan yaitu 1-0 untuk Liverpool, cukup mengagetkan pastinya ya. Setelahnya ya kalau gua ngelihat ini kecenderungan terutama di 10 menit awal itu kedua tim ini melakukan pressure cukup tinggi ya, high press, pressing tinggi, tempo pun otomatis naik ya. Di catatan gue di 10 menit awal ini seorang Fred bekerja cukup keras ya di lini tengah. Dia sempat berhasil mematahkan atau merebut bola ya beberapa kali dan menurut gue cukup penting ya kan. Cuman terlihat sekali dua gelandang yang ditempatkan oleh Manchester United ini seperti terlalu naik sehingga once atau ketika mereka ini gagal untuk menghalang, maka jarak ya yang ada dari tengah menuju ke pertahanan Manchester United ini cukup lebar bagi pemain-pemain Liverpool yang memiliki teknik dan juga kecepatan yang cukup bagus ya. Dan akhirnya di menit ke-13 ada lagi gol ya, 0-2, yaitu gol yang menurut gue terlihat sekali karena koordinasi yang cukup buruk ya antara pemain Manchester United yang dalam hal ini adalah kapten ya Bruno Fernandes dan juga Luke Shaw ya, dimana itu tadi mereka saling bertabrakan satu dan yang lain dan tidak ada koordinasi yang bagus sehingga ada umpan dari Alexander Arnold ya kan, umpan tarik yang mampu diselesaikan dengan cukup baik oleh seorang Diogo Jota 0-2 untuk Liverpool. Dan ya ketinggalan 0-2 di menit-menit awal ya, masih di 15 menit awal itu kan menurut gue cukup mengagetkan dan juga menyakitkan begitu ya. Terutama ini adalah big match antara Manchester United menghadapi Liverpool. 2 gol di awal itu kalau menurut gue lebih banyak kesalahan individu ya, katakanlah dari pemain Manchester United. Dan untuk menghadapi hasil ya, terutama di awal-awal pertandingan 0-2 itu menurut gue akan lebih selanjutnya ya, maksud gue itu akan lebih bagaimana mental bermain di sana. Karena mau nggak mau tim kan lagi down ya kan, tertinggal 0-2 walaupun bermain di kandang. Tapi again ini sepak bola, tentunya tidak mudah untuk membalikan keadaan, apalagi yang dihadapi adalah tim sekelas Liverpool ya. Kalau gue ngelihat ini di lini belakang itu
sering sekali terlihat seperti nervous ya, seperti terlihat bingung. Ada banyak sekali keraguan-raguan di sana ya. Bukan hanya seorang Harry Maguire, tapi juga Victor Lindelof, pun juga seorang Luke Shaw yang sisinya itu sering sekali diekspos oleh pemain-pemain Liverpool ya. Ini diperparah dengan jarang turunnya seorang Marcus Rashford untuk membantu pertahanan ya. Sementara Fred terlihat sekali lebih konsentrasi untuk memutus serangan di lini tengah ya, di areanya. Dan ya di sana mereka punya Trent Alexander-Arnold ya kan, di sisinya mereka yang sebelah kanan mereka atau sebelah kirinya Manchester United, dan juga Mohamed Salah pastinya yang kita tahu sedang dalam kondisi yang on fire. Dan ya di menit ke-37 akhirnya ada gol juga ya dari Mohamed Salah. Ini juga akibat dari tidak terkoordinirnya atau tidak terkoordinasinya lini belakang Manchester United dengan baik ya. Serangan dari sisi kiri itu tidak terlihat, dan juga itu tadi ya, ketika umpan tarik itu tidak ada tidak ada penjagaan ya, atau penjagaan yang kurang bagus ya, dan ini menyebabkan ya Mohamed Salah berhasil mencetak gol ya dengan cukup deras ya ke gawang seorang David De Gea. Dan ya di akhir babak pertama itu ya, di menit-menit akhir itu gua ngeliat bagaimana pemain Manchester United ini sudah mulai terlihat frustrasi. Cristiano Ronaldo menendang bola ya kan, walaupun di perutnya Curtis Jones itu di situ. Tapi menurut gua sih itu cukup beruntung ya, tidak dihadiahi kartu merah, karena itu ada, kalau bisa dibilang sih tadi di komentator TV Belanda dibilang itu ada unsur kesengajaan, dan ya brutal sih sebenarnya itu ya. Dan ya Cristiano Ronaldo mendapatkan kartu kuning, walaupun again gue ulangin itu sangat-sangat berpeluang untuk mendapatkan kartu merah ya. Catatan gue di babak pertama ini, sekalipun mengawali serangan atau mengawali pertandingan dengan cukup baik ya katakanlah, peluangnya dari seorang Bruno Fernandes, tapi setelahnya Manchester United ini seperti tampil tanpa arah. Gue bukannya mau berandai-andai, tapi tentunya itu akan sangat membantu ya kalau seandainya tadi itu seorang Bruno Fernandes mampu mencetak gol ya. Di pertandingan seperti ini sering sekali siapa yang mencetak gol duluan itu lebih selain mereka lebih unggul dulu, mereka juga bisa memiliki tenaga ekstra ya, apalagi ini bermain di kandang sendiri. Tapi itu tidak terjadi, dan justru banyak sekali blunder yang terjadi di lini belakang ya. Kebobolan 2 gol dalam tempo 13 menit di awal itu menurut gua benar-benar menjadi kunci ya dari perjalanan pertandingan secara keseluruhan ya. Dan ketika memasuki babak kedua, ini ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Ole Gunnar, yaitu seorang Paul Pogba menggantikan seorang Mason Greenwood ya. Tujuannya sih adalah ingin memperkuat lapangan tengah ya. Kalau tidak salah formasi pun otomatis berubah ya, dari tadi 4-2-3-1 menjadi, kalau menurut gua 4-3-1-2 ya. Artinya lini tengah itu berusaha diperkuat oleh Ole Gunnar, which is buat gue make sense. Kenapa? Karena di babak pertama terlihat sekali lini tengah Manchester United itu kedodoran ya. Kalau ada serangan dari Liverpool, lini tengah itu betul-betul seperti tidak berdaya. Apalagi kalau pemain seperti Fred ataupun juga Scott McTominay itu sudah berhasil dilewati oleh pemain-pemain Liverpool ya. Otomatis Fred dan Scott McTominay di pertandingan tadi itu konsentrasinya bukan hanya bertahan, bahkan lebih untuk menyerang ya, dengan tujuan itu tadi permainan yang lebih agresif. Tapi itu tadi konsekuensinya, ketika mereka ini terlewatin ya selesai sudah begitu ya. Dan ya di babak pertama sebenarnya gue juga melihat ada beberapa peluang sebenarnya, shoot on goal pun juga tidak cukup buruk bagi Manchester United ya, dimana mereka membuat 9 total shots ya, dengan 3 on target, tapi off targetnya terlalu banyak begitu ya. Balik lagi ke babak kedua, Pogba masuk, ada pergantian formasi di sana. Manchester United tampak masih ingin ya menaikkan tempo, bermain agresif, high press, dan ya Bruno Fernandes langsung mendapatkan kartu kuning ya, bahkan di awal-awal babak kedua di menit ke-46 ya kan. Karena kalau menurut catatan di SofaScore nih, karena melakukan argumen ya kurang lebih, tapi dia mendapatkan kartu merah karena itu tadi ya. Kalau gua melihat sini masih terlihat frustasi dan juga agresif ya dari pemain Manchester United, terutamanya Bruno Fernandes ya. Dan
Di menit ke-50 ada lagi ya serangan cepat dari Liverpool, seorang Mohamed Salah menciptakan gol yang kelima bagi Liverpool ya, 0-5. Dan ketika keadaan 0-5 ini gua berpikir sih sudah apa ya, kacau ya, keadaan sudah kacau. Tinggal bagaimana itu tadi ya, Manchester United bermain lebih tenang. Tujuannya apa ya, kalau menurut gua sih ya berusaha untuk meraih step by step ya, gol demi gol begitu ya. Dan menurut gua ketika bermain dengan 3 gelandang ya, artinya 4-3-1-2, sebenarnya sih terlihat Manchester United di awal-awal tuh cukup bisa menguasai lini tengah ya, cukup, karena itu tadi ada gelandang bertahan yang tugasnya lebih jelas dalam hal untuk bertahan ya, sementara Paul Pogba bisa lebih untuk membantu penyerangan ya. Ada sebuah gol ya yang offside dari seorang Cristiano Ronaldo, umpan jarak jauh dari Harry Maguire ya, dari belakang. Cuman sayangnya offside. Ya, tapi akhirnya di menit ke-60 ini ada sebuah petaka lagi ya, yaitu adalah kartu merah bagi seorang Paul Pogba ya. Dan menurut gua memang itu jelas kartu merah karena tackling menggunakan 2 kaki, dimana aturannya sudah jelas ya, dan 1 kaki itu bisa dicek itu di atas ankle ya dari pemain Liverpool. Dan menurut gua bagaimana Paul Pogba tadi mendapatkan kartu merah cukup disayangkan ya. Kenapa? Karena gua teringat ya, bukan cuma Sir Alex, bukan cuma di zaman Sir Alex, tapi juga di zaman Louis van Gaal. Dari yang gua baca, Louis van Gaal cukup bagus ya dalam track recordnya menghadapi Liverpool ya kan. Banyak menang, sedikit kalah. Bahkan kemenangan juga sering diraih di Anfield ya. Dia sering menekankan bagi pemain Manchester United adalah jangan sampai dapat kartu merah, jangan sampai dapat kartu merah. Dan karena apa? Di pertandingan besar semacam tadi ya, tensi tinggi menghadapi Liverpool contohnya, tentu saja konsentrasi itu harus ada. Dan emosi itu cukup gampang naik ya, dan ini yang diperlihatkan oleh seorang Paul Pogba ya. Emosi naik, tidak konsentrasi, baru saja masuk langsung dapat kartu merah. Dan ini tentu saja menyulitkan bagi tim Manchester United ya, yang pelan-pelan mereka ini kan harus meraih gol demi gol, diharapkan kan seperti itu. Tapi dengan 10 pemain, dengan keadaan sudah 0-5, tentu saja ini sangat-sangat berat ya. Ada pergantian pemain lagi yang dilakukan setelahnya, yaitu Diogo Dalot dimasukkan menggantikan Marcus Rashford, dan juga Edinson Cavani dimasukkan menggantikan Bruno Fernandes ya. Di posisi ini ya Ole Gunnar berusaha untuk menjaga ya kedalaman Manchester United pertahanan dengan menempatkan 3 back ya. Diogo Dalot kasih back kiri, Luke Shaw agak ke tengah, jadi bermain dengan 5 back ya, karena Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan. Dan ya bermain dengan berarti dengan sistem berapa tuh tadi ya, 5-2-2 ya kan, karena ya bener ya 5-2-2 betul. Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani ditempatkan di lini depan, dengan Edinson Cavani yang lebih mobile untuk menjemput bola di belakang ya. Ada peluang ya kan dari seorang Cavani yang sayangnya masih kena mistar ya. Setelah bermain dengan 10 pemain ini, gue melihat Liverpool seperti menurunkan tempo secara drastis ya, dan juga agresivitasnya. Mereka lebih banyak melakukan possession dengan memutar-mutar bola aja ya di lini tengah, sementara Manchester United berusaha untuk mengejar bola, dan kalaupun dapat sering langsung melakukan direct ball ya. Kenapa ya? Karena mereka kalah jumlah pemain, dan Liverpool juga tidak terpancing untuk itu tadi ya, melakukan serangan dengan sporadis. Sepertinya memang ya mereka sudah cukup puas ya dengan hasil tersebut, dan menurut gue memang ya berhak mereka melakukan hal itu. Akhirnya selesai pertandingan 0-5, hasil yang menurut gue again ya cukup menyakitkan ya kan bagi kita supporter atau fans Manchester United ya, karena terakhir kali kalah telak dengan Liverpool itu dengan skor 1-4 ya. Gue lupa tahun berapa pada saat itu, tapi kalah 0-5 dengan seperti ini sih menurut gue cukup sangat menyakitkan ya. But kalau dilihat apa namanya di luar ngomongin Ole Gunnar ya, karena itu akan gue bikin di video selanjutnya ya. 2 gol di awal itu menurut gue menjadi kunci jalannya pertandingan ya. Ada dua hal. Nomor 1 adalah gagalnya Bruno Fernandes konversi peluang di awal pertandingan. Itu menurut gue cukup memegang peran sentral, karena apa, setelahnya kita kebobolan 2 gol cepat ya. Dan again 2 gol cepat di pertandingan besar seperti ini tuh memberikan efek yang cukup
cukup buruk ya bagi tim tuan rumah, tim Manchester United ya kan, secara teknis dan juga secara mental pun juga penampilan lini belakang ya sangat-sangat buruk. Harry Maguire tidak bisa mengkoordinasi lini belakang. Serba salah ya. Gua pikir betul-betul dipermainkan bisa dibilang ya, oleh pemain-pemain depan Liverpool yang kalau seandainya mereka ini lebih klinikal lagi tentu saja lebih banyak gol yang akan terjadi ya. Apakah ini menunjukkan superioritas? Kalau dari skor sih iya ya. Tapi kalau lihat dari sisi permainan, terutama ketika masih 15 menit awal atau 20 menit awal atau kurang lebih pada saat babak pertama, sebenarnya Manchester United itu bisa memberikan perlawanan ya, karena seperti gue bilang tadi, kita punya beberapa peluang ya kan, melakukan shot on goal yang tidak on target ya, sekalipun pada saat itu sudah punya sebenarnya peluang ya untuk memasukkan bola tuh ke gawang, tapi konsentrasi seperti tidak di sana begitu ya. Dan menurut gue ini cukup disayangkan bagi pemain-pemain Manchester United ya pastinya, karena mereka ini kan bermain di klub sekelas Manchester United begitu ya. Ini pertandingan besar, salah satu pertandingan yang terbesar bahkan ya kan, didukung penuh oleh supporter, tapi yaitu tadi mereka tidak mampu mengkonversi gol, mereka tidak bermain dengan ketenangan yang sepertinya mereka butuhkan harusnya ya, bukan permainan seperti tadi sih menurut gue, lebih ke gerasa gurusu kalau kita ngelihat kan, terutama di awal-awal mencoba bermain agresif tapi dengan tidak adanya konsentrasi dan juga ketenangan sih kalau menurut gue. Well, seperti yang gue bahas di preview ya, bahwasanya Liverpool ini bukan tim yang gue tulis kan judulnya yaitu adalah ujian berat kan kurang lebih, dan ini memang terbukti di pertandingan tadi ya. Liverpool ini betul-betul sangat menakutkan ya musim ini. Rekor gol mereka pun juga cukup mencengangkan ya di 4 pertandingan terakhir ini ya, dimana atau bahkan di hampir di seluruh pertandingan ya mereka mampu mencetak gol lebih dari 3 ya. Hanya sekali mereka mencetak gol kurang dari 3, mereka mencetak 2 gol ke gawang siapa? Ke gawang Manchester City. Apakah dengan ini berarti Liverpool akan yaitu tadi ya menjadi favorit untuk menjadi juara liga? Tentu saja ya. Satu lagi ya, mereka seri melawan Chelsea itu 1-1. Menang menghadapi Burnley, mereka mencetak 2 gol ya, 2-0. Tapi ya again, penampilannya so far mereka ini belum terkalahkan ya. Luar biasa sih. Dengan hasil ini Liverpool ada di peringkat kedua ya kan, di bawah Chelsea dengan nilai 21, 9 pertandingan belum terkalahkan, 27 kali bikin gol, 6 kali kebobolan ya. Luar biasa, sangat produktif, pertahanannya pun sangat kokoh ya. Bagaimana Manchester United? Sekarang konsekuensi dengan kekalahan ini, Manchester United ada di peringkat ke-7 ya, dengan nilai 14, beda 8 dari Chelsea ya, dan juga beda 7 dari Liverpool. Beda berapa nih dengan peringkat 4? Beda 3 dengan peringkat 4, yaitu adalah West Ham ya. Kalau gua ngelihat ini so far yang jelas ya, yang terlihat ini adalah kebobolan Manchester United ya, 15. Di mana 15 ini cukup banyak ya kalau kita ngelihat tim di Big Six ini tidak ada yang bahkan mendekati ya. Paling mendekati adalah West Ham 10 gol. Manchester United menurut gue punya masalah di lini belakang ya. Kurang lebih demikian preview tentang pertandingan tadi ya. Habis ini gue akan bikin video tentang ya bagaimana gue melihat Ole Gunnar Solskjaer. Karena kan pasti banyak yang menanyakan ya, ini Ole stay akan tetap stay atau Ole out ya kan. Insya Allah akan gue bikin setelah video ini. Thanks for watching. Tonton video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.